Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu pada pertemuan kali ini kita memasuki sesi kelima teman-teman. Nah, kita menindaklanjuti atau melanjutkan dari topik pembahasan sebelumnya ya. Setelah kita sudah paham dari latar belakang masing-masing negara, kemudian bagaimana perjalanan politik sosial dan juga bagaimana pengaruh hukum gitu kan terhadap pelaksanaan bisnis internasional ini, maka pertemuan kali ini yakni kita akan membahas terkait perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Tentunya ini merupakan menjadi hal yang harus dipahami bersama, terutama sebagai pelaku bisnis ya teman-teman, bahwasanya kita tidak hanya sekedar menjalankan bisnis saja, perlu budaya-budaya yang harus difahami oleh masing-masing ataupun sebagai pelaku dalam bisnis gitu. Dalam di Indonesia saja gitu ya teman-teman, mungkin kita bersyukur juga gitu ya, keberagaman suku, adat dan juga budaya itu merupakan menjadi kebiasaan bagi kita ya, bahwasanya kita harus memahami bagaimana budaya dari tiap-tiap daerah ataupun budaya tiap suku gitu ya, sehingga mudah juga gitu dalam pelaksanaan bisnis internasional ini kita mau memahami dan juga itu merupakan bagaimana kita bisa mengambil sikap dan juga strategi dalam pelaksanaan bisnis internasional ataupun perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya tentunya teman-teman mahasiswa diharapkan gitu nanti setelah mereview dari materi yang saya sampaikan, kemudian nanti silahkan didiskusikan ulang gitu, silahkan disampaikan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, sehingga mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai unsur budaya yang memberikan pengaruh terhadap bisnis internasional, kemudian mampu mengidentifikasi budaya komunikasi setiap negara, mampu mendeskripsikan pendekatan analisis dan studi budaya, mampu memahami perbedaan dalam nilai budaya, dan mampu menjelaskan bagaimana strategi adaptif dalam bisnis internasional. Sehingga apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman biasanya kalau misalkan kita berbicara tentang budaya, terutama di antar negara gitu ya, kenapa sih negara ini bisa terkenal, kenapa negara ini dikenal gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali hal-hal yang menjadi keunikan dari negara tersebut. Misalkan contohnya nih, ada Bollywood, Hollywood, Nollywood gitu kan. Nah, ini di Bombay atau Los Angeles, bagaimana kita kenal film-film Hollywood ya, film-film besar gitu kan yang ada di dunia gitu. Ini termasuk salah satu produk yang sangat menghasilkan ataupun sangat dikenal gitu kan, banyak di negara-negara itu mau menontonnya, kemudian perfilmannya bagus gitu kan, nah dan lain sebagainya. Inilah sehingga bisa dikenal oleh negara-negara luas gitu. Contoh yang lainnya dalam strategi produk budaya nih ya, kalau kita kenal gitu ya, Korea Selatan itu terkenalnya dengan apa? Dengan K-popnya gitu ya, para artis-artis Koreanya gitu kan. Mungkin antara Korea Selatan dengan Korea Utara itu beda gitu kan. Kalau Korea Selatan terkenal dengan K-popnya gitu. Apapun kalau misalkan produk kadang-kadang di Indonesia saja gitu ya, produk lokal gitu disandingkan dengan K-pop artis gitu, artis K-pop ataupun produk-produk dari Korea ya, yang mengatasnamakan brand-brand Korea, itu saja sudah langsung booming gitu kan. Banyak masyarakat yang kemudian ingin sekali untuk mengkonsumsi ataupun membelinya, entah itu fashion, entah itu makanan, food and beverage gitu kan, dan lain sebagainya, terutama aksesoris gitu ya. Di situ ada labelnya BTS, ada labelnya K-pop yang lainnya gitu kan, walaupun setiap generasi itu berbeda, jadi itu merupakan keunikan tersendiri gitu kan. Ini contohnya kalau kita ambil contoh produk multinasional, ini ada McD gitu ya. Mungkin McD sudah terkenal, tetapi karena mungkin BTS mengeluarkan lagu terbarunya dan juga BTS menjadi iklannya, aktor iklannya. Nah, sehingga masyarakat pengen punya gitu. Misalkan di situ ada tumblernya, McD bertuliskan versus BTS. Ataukah ada juga produk yang lainnya. Produk lokal pun juga kadang-kadang ada. Dan sering juga bekerja sama, tergantung
bagaimana cara pengiklanan tersebut. Mungkin kalau misalkan hanya menggunakan iklan yang biasa saja artis Indonesia kurang nih. Nah, sehingga mengambil strategi memanfaatkan budaya dari asing gitu kan, kita dimasukkan kepada produk-produk lokal ataupun multinasional yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi jelas sekali bagaimana vibe-nya gitu kan, vibes-nya pasti berbeda gitu. Kemudian karakteristik budaya ini teman-teman pasti paham juga apa yang dimaksud dengan budaya. Kita kenal sekali bagaimana budaya yang ada di Indonesia, bagaimana bertutur kata, bagaimana bersikap gitu kan. Berbeda mungkin mohon maaf dengan budaya barat gitu ya. Tetapi mungkin semakin kesini dengan canggihnya teknologi dan juga semakin modern juga karena kita juga mudah juga untuk mengakses sosial media. Jadi gampang juga terpengaruh dengan budaya-budaya asing gitu kan. Nah, budaya adalah kumpulan nilai teman-teman, keyakinan, perilaku, sikap, dan adat kebiasaan yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dan budaya pasti dalam suatu masyarakat itu mengatur bagaimana perusahaan beroperasi dalam masyarakat. Jadi ada kalau dalam satu organisasi atau perusahaan itu namanya budaya organisasi gitu ya. Itu yang harus dipegang dan juga menjadi keunikan dari suatu organisasi. Misalkan kita melihat perusahaan A gitu kan pakai seragam. Itu kan berarti menjadi khas ya budaya dari perusahaan tersebut. Oh, seragam warna biru itu perusahaan A, seragam warna kuning itu perusahaan B gitu kan. Jadi sudah menjadi identitas. Sama halnya budaya dalam suatu negara yang diadopsi dan juga disesuaikan dalam pelaksanaan bisnis, sehingga kita paham betul bagaimana ketika kita mau memproduksi suatu barang dan juga dikenalkan ke negara tertentu yang menjadi negara tujuan itu. Nah, jadi beberapa karakteristik ya teman-teman dari budaya ini yang perlu diperhatikan dan juga relevan dalam pelaksanaan bisnis internasional ataupun perdagangan internasional. Yang pertama, bahwasanya budaya itu mencerminkan perilaku yang dipelajari, yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Ya, tentu gitu kan, entah itu melalui media sosial ataupun dari kebiasaan, itu sudah menjadi bahwa dikatakan bahwasanya itu budaya. Unsur-unsur budaya saling berkaitan. Nah, contohnya di negara Jepang nih, masyarakatnya hierarkis dan berorientasi pada kelompok yang menekankan kesetiaan dan keselarasan. Sehingga banyak yang sangat loyal gitu kan pada pekerjaan. Nah, minim sekali perpindahan kerja. Jadi orang Jepang mungkin terkenal dengan budayanya ini ya loyalty ya. Jadi sangat setia gitu. Jika sudah bekerja pada suatu perusahaan ya dia sudah akan menekuni di bidang itu. Oleh karena budaya merupakan perilaku yang dipelajari, maka budaya merupakan sesuatu yang bersikap adaptif atau dapat berubah sebagai respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Betul sekali teman-teman, terutama di era saat ini ya semuanya serba digital, banyak sekali sosial media gitu kan, kemudian dunia semakin canggih gitu, semakin meningkatnya para pengguna sosial media sehingga budaya itu nggak perlu yang namanya misalkan harus diperlihatkan. Kalau dulu kan harus dipertontonkan gitu ya di publik gitu karena minimnya media sosial dan juga penggunaan teknologi gitu ya, harus diperlihatkan, oh ini loh harus ada dalam satu pertunjukan, oh ini budaya dari negara A, ini negara B gitu. Ternyata konsernya artis misalkan artis dari Korea itu seperti ini. Nah sekarang mudah sekali gitu kan, terutama teman-teman nih dari generasi Z gitu ya, sangat mudah sekali gitu tanpa mungkin tanpa dipelajari gitu kan, ibaratnya tanpa dipelajari di bangku kuliah atau sekolah itu sudah mungkin up to date sendiri gitu kan. Kemudian selanjutnya, budaya adalah sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan dalam masyarakat. Budaya bukan muncul dari kita lahir, tapi merupakan sesuatu yang kita pelajari dari anggota lain dan dari masyarakat kita ya, tadi. Jadi bisa bersifat adaptif dan juga ibaratnya berubah ya sesuai dengan respon yang ada. Tetapi bagaimana agar budaya yang ada di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus kita tetap kepegang teguh gitu ya, jangan sampai kemudian luntur karena banyak budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi pastinya budaya ini mempengaruhi kesempatan bisnis dan prosedur bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memahami budaya lokal sebelum memasuki sebuah negara
tuan rumah baru. Nah, jadi harus paham dulu gitu yang menjadi identitas di Indonesia apa, kemudian kita kenalkan nih ke negara asing, negara tujuan, dan juga kita harus memahami bagaimana karakteristik dan juga budaya dari negara tersebut. Unsur-unsur budaya ada beberapa, yaitu ada 5 ya teman-teman. Mungkin dari bahasanya bisa pasti ya, bahasa di Indonesia bahasanya apa, Indonesia, ataupun ada bahasa daerah juga, dan bahasa internasionalnya menggunakan bahasa Inggris. Mungkin berbeda di Prancis, Spanyol, ataupun di Amerika dan juga Inggris sendiri gitu. Kemudian komunikasinya bagaimana? Kemudian agamanya di Indonesia terkenal dengan mayoritasnya Muslim, sehingga produk mungkin dari segi makanan, minuman, ataupun yang dipakai, fashion, semuanya harus berlabel halal. Nah, itu menjadi kunci juga, sehingga dari negara luar ketika mau memasukkan produknya ke negara Indonesia tentunya juga harus berlabelkan halal juga dan juga aman untuk dikonsumsi. Karena mungkin teman-teman juga sudah paham juga halal itu juga berpengaruh pada kesehatan ya teman-teman. Insya Allah kalau sudah halal itu pasti bisa menyehatkan. Kemudian nilai dan sikap dan juga berpengaruh terhadap struktur sosial juga. Nah, ini diantaranya unsur-unsur dari budaya yang ada. Jadi bagaimana struktur sosial? Kita lihat kalau dalam satu keluarga ya, individual, keluarga, dan juga kelompok. Kemudian kalau spesifikasi sosial nih, tingkat sosial pada stratifikasi sosial pada suatu masyarakat dengan beberapa tingkatan tertentu berdasarkan pekerja. Kalau tadi kan dari keluarga ya, ada ayah, ibu, anak gitu kan. Terus kalau strata itu ya dilihat biasanya dari pekerjaan, generasi lahirnya ya kan, kemudian tingkat pendidikan dan yang lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap jabatan dan juga dinamika sosial yang ada gitu kan. Kemudian perusahaan multinasional wajib memahami tingkatan dalam masyarakat budaya lokal, terutama dalam mempromosikan nih produk atau jasanya agar dapat menjangkau audiens yang ditargetkan dan tidak meluas pada audiens lain yang mungkin akan tersinggung. Kemudian mobilitas sosial ya, yaitu kemampuan individu untuk bergerak dari satu strata masyarakat ke strata yang lainnya. Jadi tingkatan mungkin dulu mohon maaf gitu pendapatannya masih di bawah standar. Kemudian alhamdulillah rezekinya juga semakin meningkat sehingga dia status sosialnya semakin meningkat dan lain sebagainya. Mungkin karena pendidikan dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi tinjauan khusus juga teman-teman dalam pelaksanaan bisnis, terutama dalam lingkup internasional gitu. Kemudian budaya, bahasa. Nah, tentunya menjadi hal utama. Kita harus paham nih di negara tujuan bahasanya apa. Tentunya kita sebagai pelaku bisnis nantinya teman-teman juga harus setidaknya minimal gitu kan memahami bahasa PBB, yaitu dengan bahasa Inggris gitu kan, ataupun dengan bahasa Arab, tergantung dari negara tujuannya. Biasanya seringnya mayoritas bahasa Inggris ya. Kita mau bertransaksi tapi nggak mau nih belajar bahasa Inggris, nah itu kan susah juga gitu. Kemudian karena bahasa ini kan juga mengatur bagaimana cara anggota masyarakat berpikir, kemudian bahasa juga menjadi petunjuk penting. Jadi mungkin kalau di Jepang bahasa lokal juga masih dijunjung tinggi ya. Jadi selain bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga harus dipahami. Bahasa Mandarin di China itu pun juga harus dipahami. Kemudian jadi bahasa ini menjadi keunggulan kompetitif ya teman-teman. Masing-masing tentunya memiliki alasan kenapa menggunakan bahasa itu sebagai bahasa domestik, kenapa menggunakan bahasa itu sebagai bahasa internasional dan lain sebagainya. Di masing-masing negara itu memiliki bahasa bakunya. Kemudian komunikasi, ya pastinya sebagai pelaku bisnis kita juga harus memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Tentunya dalam ranah bisnis internasional ya teman-teman, sekarang semakin berkembang dunia teknologi ya, tidak melulu kemudian semuanya harus manual gitu ya. Sekarang sudah dipermudah dengan teknologi. Kalau dulu mungkin keterbatasan dalam pelaksanaan bisnis internasional ataupun pelaksanaan ekspor dan impor karena
belum banyak teknologi yang bisa digunakan, belum bisa menjangkau pasar yang jauh gitu kan teman-teman. Kalau sekarang kan ada sosial media, misalkan kita sebelum sebelum mencapai tujuan ataupun ingin ke negara tujuan, ingin supply gitu ya ke negara tujuan, pasti kita harus sounding dulu ataupun menyampaikan, memberikan surat mengantar lah ibaratnya. Itu kan nggak perlu manual, mengirim surat, menulis surat, kemudian dikirim via pos dan lain sebagainya. Bisa sekarang melalui penawaran via email gitu kan. Kemudian kita bisa mencari tahu latar belakang bagaimana negara tersebut, budayanya bagaimana sekarang ini yang lagi booming di sana apa, kemudian apakah mereka mau menerima produk kita. Itu kan dengan surat-surat penawaran, tetapi bisa kita jalankan melalui media bantuan teknologi tadi. Ya, contohnya kalau ini tadi coba kita cek. Nah, budaya di Amerika ini membahas terkait bisnis dalam sebuah pesta, biasanya berdiri dengan jarak kurang lebih 20 pin. Jadi dalam perkenalan, mungkin mengenalkan produk itu tidak secara resmi gitu, mungkin dari ngobrol-ngobrol gitu kan, ternyata akhirnya ternyata dia punya bisnis, ternyata bisnis ini bisa masuk nih, dan lain sebagainya. Kalau di Arab Saudi mungkin percakapan orang-orang membahas terkait bisnis biasanya berdiri dengan jarak kurang lebih 10 inch. Ya, setidaknya ini termasuk cara bagaimana kita tahu bahwasanya membahas tentang bisnis itu tidak melulu dalam pertemuan resmi gitu ya. Bisa dalam pertemuan non formal, tetapi kita bisa mengatur jaraknya. Agama pasti penting ya dalam suatu negara. Apa agama yang dianut, masyarakat tersebut mayoritas apa, itu juga berpengaruh terhadap produk-produk yang ditawarkan. Nah, jadi terdapat 4 agama terbesar di dunia, yaitu agama Kristen, baik itu Protestan, Katolik, dan Ortodoks. Ya, kemudian kedua Islam, kemudian urutan ketiga agama Hindu gitu ya. Dan yang keempat ada agama Buddha gitu. Agama ini pasti sangat mempengaruhi bagaimana lingkup bisnis dan juga pelaksanaan bisnis skala internasional. Ya, contohnya kalau dalam Hinduisme yang secara tradisional mengenal sistem kasta gitu ya, akan membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang individu sehingga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Mungkin mereka lebih banyak beribadah ataupun cara bekerjanya berbeda. Dan dalam agama Islam setiap hari wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dan di Indonesia perusahaan diwajibkan membuat kebijakan untuk menjamin kebebasan beribadah khususnya di saat jam kerja. Jadi kalau di Indonesia tentunya kita mengenal ya bahwa ada jam istirahat. Jam istirahat bisa digunakan untuk apa? Ya untuk istirahat, untuk makan, dan juga untuk sholat ataupun beribadah, ataupun untuk agama yang lainnya juga untuk beribadah. Jadi biasanya ada isoma gitu ya, istirahat, sholat, dan makan. Kemudian bagaimana dalam transaksi jual beli ini, dalam agama Islam sangat membolehkan transaksi jual beli, tetapi tetap ditekankan pada proses yang jujur dan adil serta tidak mengandung unsur eksploitasi dan penipuan. Nah, kemudian bagaimana nilai dan sikap ini mempengaruhi prinsip, termasuk prinsip standar yang diterima oleh anggota masyarakat, termasuk adalah kejujuran, kasih sayang, integritas, cinta, keadilan, dan kebebasan. Nah, jadi merupakan respon yang diberikan kepada orang, peristiwa, objek, dan tindakan secara kolektif yang dihasilkan oleh negara tersebut. Jadi misalkan kita melihat waktu gitu ya, pasti kita bagaimana bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jadi harus kita hargai waktu itu. Kemudian usia, kemudian pendidikan, status, ini diantaranya kita harus bisa memiliki value atau nilai dan sikap yang baik. Bagaimana kita berperilaku, bersikap gitu kan kepada masyarakat ataupun orang lain yang memiliki usia yang terpaut di atas kita, ataupun bagaimana pendidikannya, dan lain sebagainya, statusnya bagaimana. Itu kadang-kadang menjadi berpengaruh juga tentang bagaimana kita bersikap dan juga bertindak, terutama dalam berkomunikasi gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pendekatan budaya dalam bisnis internasional, ada teori high context dan juga low context ya. Di sini Edward Mitchell
Hall mengemukakan sebuah teori low context ya, culture dan high context culture berdasarkan teori individual dan kolektivis. Nah, gimana budaya konteks tinggi ya atau high context itu ditandai dengan komunikasi konteks tinggi, yaitu kebanyakan pesan bersifat implisit, tidak langsung dan tidak terus terang. Nah, kemudian budaya konteks rendah ditandai dengan pesan verbal, eksplisit, gaya bicara langsung, tugas dan terus terang, dan mengkategori masyarakat melalui banyak simbol-simbol ataupun makna yang tersembunyi dalam setiap interaksi. Contoh perbedaan budaya konteks tinggi atau high context dan juga low context di sini. Iklan di negara Jerman biasanya berorientasi pada fakta. Nah, iklan di negara Jepang lebih berorientasi pada emosi. Jadi ini ya, kalau kita lihat, misalkan kita lihat di Indonesia sekarang kan banyak sekali ya iklan-iklan itu beragam. Kalau dari segi marketing itu sangat banyak sekali bagaimana strateginya gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang kan menyampaikan dulu nih iklannya ataupun yang kadang-kadang sulit kita pahami, baru di akhir ternyata ini gitu kan, endingnya biasanya ada di akhir, itu ada tujuan dari iklan itu untuk apa. Ternyata mengenalkan produk. Biasanya kan ada nih yang seperti hanya short movie gitu ya, ada yang seperti ada drama dulu gitu ya, kemudian baru di akhir dia menyampaikan pesan apa gitu kan, itu ternyata mengenalkan produk yang ditawarkan. Itu seperti halnya di Jepang, jadi menyampaikan emosi terlebih dahulu. Sedangkan kalau di Jerman ya langsung lugas gitu, sesuai dengan fakta. Dia apa? Misalkan brand A gitu mau mengenalkan air mineral gitu, air mineral alami ataukah yang berasal dari mana. Jadi hampir mirip sesuai dengan deskripsi yang ada di kemasan gitu kan. Misalkan kemasannya yang di situ disebutkan apa, air murni dari pegunungan misalkan, kemudian dia pH-nya berapa gitu kan, komposisinya air murni asli ataupun ada tambahan. Nah, itu termasuk contoh dari pendekatan yang digunakan di Jerman gitu, dan lain sebagainya ya. Jadi yang mungkin menggunakan konteks rendah itu Jerman ya, jadi bahasanya lugas langsung gitu kan, disampaikan belak-belakan gitu, ibaratnya sesuai dengan apa yang memang ingin diketahui oleh masyarakat. Swiss, US gitu kan, kemudian Inggris, Australia dan Austria. Kemudian kalau yang menggunakan bahasanya berlebih-lebihan ibaratnya gitu kan, ada China, Korea, Jepang, Arab, Spanyol, Yunani. Mungkin di Indonesia juga lebih mengarah pada high context gitu ya. Kemudian bagaimana kita menganalisis perbedaan budaya yang ada ini ya, pastinya juga harus kita pahami bersama dalam pelaksanaan bisnis ini. Pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan, individualis, tingkat ketergantungan, maskulin ya, bagaimana gender gitu, uncertainty, avoidance yaitu penghindaran ketidakpastian, long term orientation, orientasi jangka panjang, dan juga tingkat kesenjangan atau kepuasan. Yang pertama, nah ini jadi tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi dari 6 dimensi tadi. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan, yaitu berkaitan bahwa semua individu dalam suatu komunitas atau masyarakat tidak setara. Bisa dikatakan bahwa dimensi ini menerangkan bagaimana sikap budaya suatu negara terhadap ketidaksetaraan di antara individu. Jadi sejauh mana nih penerima anggota lembaga atau organisasi yang kurang berkuasa di suatu negara menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Jadi ya sama halnya dalam kekuasaan bagaimanapun itu kan, yang namanya berkuasa itu pasti dia akan mempengaruhi gitu kan. Kemudian individualis, tingkat ketergantungan, jadi saling ketergantungan gitu satu masyarakat dengan yang lain. Misalkan seseorang melihat citra diri masing-masing pribadi, saya atau kami gitu kan, biasanya hanya fokus pada diri sendiri dan keluarga inti, sedangkan masyarakat kolektivis lebih melihat kelompok sebagai bagian dari mereka. Jadi ini kalangan ini ya dari masing-masing masyarakat gitu kan, bagaimana mereka mohon maaf gitu, mungkin di antara masyarakat
yang ada di desa dan juga di kota itu memiliki budaya yang berbeda. Nah, itulah maka kadang-kadang kita mau menyasar misalkan produk yang akan kita jual gitu ya. Ini secara domestik ya teman-teman. Kadang-kadang kita juga sulit gitu kan. Bagaimana budaya yang ada masyarakat yang ada di kota A? Apakah mereka sama dengan di kota B? Itu saja kadang-kadang beda. Kemudian bagaimana tingkat pendapatannya? Apakah nanti ketika saya menjual produk ini bisa nih dikonsumsi oleh masyarakat secara lama jangka panjang enggak gitu kan? Dilihat dari pendapatannya. Kita mau menjual produk dengan bandrol misalkan 50.000 gitu kan ke atas gitu. Harga minimal 50.000, bisa nggak laku nggak itu dijual di desa kira-kira? Ya nggak bisa gitu kan. Pasti berbeda. Nah, sehingga kita harus yakin dulu gitu kan, harus paham dulu bagaimana karakteristik dan juga budaya dari masyarakat tersebut. Seperti halnya kita juga harus memahami nih negara tujuan dalam pelaksanaan bisnis internasional. Mas Kulin, jadi bagaimana menekankan tentang suatu masyarakat atau organisasi itu didorong oleh persaingan, prestasi, dan kesuksesan gitu ya. Apa yang memotivasi seseorang ini menjadi lebih baik atau menyukai apa yang mereka lakukan. Oke, kemudian uncertainty avoidance, penghindaran ketidakpastian, pasti juga ini ya masyarakat, terutama seperti halnya contohnya ketidakpastian ekonomi dalam hal seperti halnya saat ini kurs naik, kemudian inflasi juga semakin meningkat dan lain sebagainya, sedangkan pendapatan semakin berkurang. Nah, itu jadi ketidakpastian apakah masyarakat saat ini masih mau dalam jangka saat ini apakah mau secara mudah gitu untuk mengkonsumsi produk dengan bandrol yang tinggi, nah dan lain sebagainya. Jadi perlu pertimbangan gitu ya. Long term orientation pastinya ini dalam jangka panjang ya, bagaimana perubahan itu pasti terjadi saat ini dan juga nanti ke depannya itu pun beda. Kalau misalkan teman-teman juga melihat kadang-kadang ada produk yang langsung gitu booming gitu ya, banyak mengatakan bahwasanya omsetnya langsung tinggi gitu dalam sebulan. Ya kita lihat saja, biasanya kalau yang booming yang langsung tenar gitu ya, itu bukan untuk jangka panjang gitu, biasanya hanya beberapa tahun saja lah kemudian hilang gitu ya, karena dia menggunakan kekuatan, mungkin kesempatan gitu ya, karena menggunakan misalkan artis idola ya dalam iklannya, ataukah mungkin bekerja sama dengan vendor-vendor sosial media sehingga mudah gitu ya untuk dikenal. Seperti halnya sekarang banyak Instagram ini ya, selebgram gitu ya, misalkan datang ke suatu tempat kemudian dia mereview, ternyata enak, disampaikan ke sosial media, kemudian banyak yang berbondong-bondong sampai ikutnya, ternyata setelah tahu rasanya zong gitu kan, besok lagi kan nggak bakal datang gitu kan. Berarti itu kan hanya untuk kesempatan saja, bukan untuk long term gitu kan. Tingkat kesenangan atau kepuasan ya, bagaimana orang-orang mengontrol keinginan mereka dilihat dan nilai yang mereka dapatkan selama hidup ya. Sedangkan masyarakat lebih ke arah indulgen, dapat mengontrol dan lebih bebas dalam bertindak. Jadi bagaimana sikap masing-masing masyarakat itu kembali lagi gitu pada budayanya. Manajemen internasional dan perbedaan budaya, sehingga setelah kita paham nih teman-teman budaya dari masing-masing negara ataupun masing-masing daerah gitu ya, sehingga bagaimana pelaksanaan bisnis ini bisa dicapai dengan baik. Para ahli percaya nih budaya sedang mengalami pertumbuhan yang diakibatkan peningkatan teknologi. Jadi teknologi sangat berperan dalam pelaksanaan budaya seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Budaya itu bisa diadaptasi. Jadi mungkin karena tadinya kita belum tinggal di suatu daerah, di daerah A, kita baru nih pindah ke daerah A, sehingga kita juga tahu ternyata budayanya berbeda dari daerah yang sebelumnya saya tinggali, misalkan seperti itu. Kemudian nanti pun ibaratnya bisa bersikap fleksibel, jadi menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Gitu. Dengan adanya media sosial nih, terutama dari YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, menjadi kebutuhan primer dan membuat masyarakat bisa mengenal semua konten yang disesuaikan minat dan hobinya. Nah, biaya penerbangan semakin murah dikarenakan semakin tinggi tingkat kompetisi antar maskapai.
terutama kalau teman-teman ini ya sekarang di event-event tertentu ataupun di tanggal-tanggal tertentu, misalkan kalau weekend itu naik karena semua maskapai juga harganya naik dan juga banyak yang menggunakan misalkan berbeda misalkan di hari biasa gitu ya. Jadi itulah teman-teman, sekarang masyarakat ataupun konsumen juga semakin canggih nih. Banyak selain sosial media, kemudian ada e-commerce juga ya. Oh, antara beli offline dengan online, kenapa beda nih, selisih gitu kan? Banyak kita temukan ketika kita beli di e-commerce, entah itu A atau B gitu ya, di e-commerce A atau B gitu ya, entah itu warna orange ataupun hijau gitu ya. Nah, kadang-kadang dengan yang kita lihat di toko, yang di display di toko itu harganya jauh lebih murah gitu ya ketika kita beli online gitu. Alasannya apa teman-teman? Sangat mudah sekali, karena kalau masyarakat atau konsumen itu beli online itu kan di situ nggak perlu berlama-lama dan juga tidak ada yang namanya tawar-menawar ataupun ibaratnya sewa akomodasi yang lebih mahal, sehingga dijual di online itu dapat laba sedikit nggak apa-apa, yang penting cepet lakunya dan juga harganya kompetitif ya teman-teman kalau di e-commerce itu, sehingga nggak mungkin dia menjual harga yang terlampau tinggi sekali. Berbeda ketika kita langsung nih ke suatu pasar atau ke suatu toko gitu ya, kita nggak mungkin bisa membandingkan harga yang ada di toko tersebut kecuali kita sudah pernah ke toko yang menjual barang yang sama, betul nggak teman-teman? Nah itulah, jadi kadang-kadang kenapa sekarang masyarakat lebih menyukai preference-nya adalah memilih untuk membeli secara online dibandingkan secara langsung gitu. Nah, jadi seperti halnya ini tadi ya, biaya penerbangan juga semakin murah, kemudian banyak perusahaan multinasional memfasilitasi proses konvergensi budaya baik dengan tujuan yang baik maupun lebih buruk melalui pengiklanan mereka yang menjelaskan sikap gaya hidup serta tujuan yang dianggap tepat dengan membawa teknik manajemen, teknologi, dan nilai budaya baru ke negara tempat mereka beroperasi. Jadi ada yang memiliki tetap berpegang teguh, saya itu misalkan dari negara A ya, masuk ke Indonesia, dia menjual produk, saya menjualnya roti, memang saya ingin mengenalkan roti dari negara A gitu, maka saya nggak menjual nih, di menu saya nggak ada namanya nasi gitu, walaupun di Indonesia di resto manapun gitu ya pasti menjual yang namanya nasi ya gitu. Jadi ada, karena dia berpegang teguh bahwa saya ingin membawa keunikan dari ataupun budaya dari negara saya, yang ingin saya kenalkan itu roti bukan nasi gitu kan. Berbeda dengan produk yang lainnya, misalkan dia memang base-nya atau main course-nya di situ awal asal mulanya adalah hanya menjual roti dan juga kentang misalkan. Tapi ketika masuk ke Indonesia, maka bisa dimodif dan juga disesuaikan beradaptasi gitu ya dengan masyarakat lokal gitu, sehingga selain dia ingin mengenalkan rasanya produk yang dia bawa gitu ya, tapi di sisi lain juga ingin, karena dia ingin dikenal dan juga pastinya pengen laku gitu kan di negara tujuan gitu. Kemudian rasanya bagaimana, mungkin kalau di luar dia menjualnya dengan rasa yang pedas-pedas misalkan, tapi di Indonesia pedas, rasa yang hanya pedas itu mungkin kurang ya, pengennya ada yang gurih, asin, dan juga manis gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian memahami budaya baru dengan adanya perbedaan budaya lintas negara membuat para pelaku bisnis internasional biasanya membuat kesalahan dengan mengandalkan kriteria referensi diri. Jadi menurut saya, nah itu salah teman-teman. Jadi pasti harus diturunkan egonya ya, harus melihat bagaimana preferensi masyarakat yang ada, kemudian negara tujuan itu budayanya bagaimana. Contoh sederhananya, tidak boleh menilai budaya negara lain dengan referensi budaya negara asal bisnis. Jadi, di Indonesia itu seperti ini, masa di negara A nggak dibolehkan? Nah itu ya nanti yang ada tarik ulur gitu kan, nggak bisa gitu produk kita masuk ke negara tersebut kalau kita masih kekeh ibaratnya gitu ya, ingin membawa budaya kita saja gitu. Untuk menjadi pelaku bisnis internasional yang sukses, maka wajib memahami budaya asing, terutama negara tempat beroperasinya perusahaan multinasional, agar bisnisnya tetap bisa eksis dan diterima pasar lokal.
Salah satu cara nih teman-teman untuk dapat memahami budaya baru di pasar lokal yaitu dengan melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai pengalaman pribadi untuk memahami budaya baru. Mungkin kalau misalkan sekarang nggak perlu nih kita harus ke luar negeri kan, kita bisa melihat review ataupun dari sosial media itu kadang-kadang sudah ini yang membawa emosi kita untuk menyesuaikan gitu ya dengan budaya negara-negara tersebut. Kemudian melek lintas budaya menjadi langkah awal terciptanya akulturasi ya, yaitu proses seseorang tidak hanya memahami budaya asing, tapi juga mengubah dan mengadaptasi perilaku mereka agar sesuai dengan budaya tersebut. Kemudian para manajer perusahaan multinasional tentunya harus banyak belajar tentang pengetahuan lokal yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di beberapa negara tempat mereka beroperasi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sehingga bagaimana strategi adaptif dalam bisnis internasional ini ya teman-teman. Setelah kita paham tentang bagaimana strategi dalam implementasi budaya dalam pelaksanaan bisnis internasional, sehingga kita harus bisa adaptif dan juga menyesuaikan. Contohnya kita ambil dari McD tadi ya, restoran cepat saji terbesar di dunia yang mengembangkan berbagai produknya dengan strategi globalisasi. Globalisasi sendiri didefinisikan sebagai suatu peristiwa ketika sebuah produk global diubah ke dalam bentuk lain agar memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Jadi kadang-kadang ada masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa McD itu asli lokal gitu kan, dari Indonesia. Padahal itu bukan dari Indonesia ya teman-teman. Kadang-kadang tertukar gitu ya. Justru yang dari Indonesia itu apa contohnya? Ricis ya. Ricis, kemudian Hook Band gitu ya. Itu termasuk produk lokal. Tapi kadang-kadang Jeko itu lokal gitu ya, kadang-kadang sampai tertukar. Hal ini dilakukan agar menu-menu yang disajikan di setiap negara dapat menyesuaikan selera dan budaya lokal tadi. Seperti hanya dalam paling gampang itu kan dari menunya ya, pasti harus menyesuaikan dengan lidah di mana negara tujuan tersebut. Contohnya nih McD yang ada di India tidak menjual menu daging sapi karena dianggap hewan suci bagi masyarakat setempat itu nggak boleh gitu kan, tidak boleh dikonsumsi. Jadi tidak ada yang namanya daging sapi itu dimakan masyarakat India gitu kan. Sebagai penggantinya hanya menjual menu dengan bahan daging domba, kambing, ayam serta menu vegetarian lainnya. Kalau di Indonesia tidak menjual menu daging babi karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, sehingga McD di Indonesia juga terdapat menu nasi, di mana di beberapa negara lain menggunakan menu kentang gitu ya. Selanjutnya setiap produk McD di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal sebagai syarat produk yang aman dikonsumsi bagi mayoritas penduduk Muslim. Jadi ini diantaranya teman-teman setelah kita memahami bersama dari karakteristik dan juga budaya di masing-masing negara, sehingga implementasi dalam bisnis internasional terutama untuk perusahaan agar bisa mencakup atau menjadi bagian dari perusahaan multinasional, ya kita mau nggak mau harus bisa mengadaptasi tersebut gitu. Tidak hanya kekeh gitu ya, ibaratnya hanya ingin mengenalkan budaya kita gitu ke negara luar. Memang itu bagus, tetapi nanti seiring berjalan waktu ketika itu ternyata tidak bisa diterima oleh negara tujuan, ya itu sulit, menjadi kesulitan juga bahwasanya kita tidak bisa untuk jangka panjang melaksanakan bisnis tersebut di negara tujuan. Mungkin ini teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Silahkan bagi teman-teman setelah ini direview ulang, kemudian jika ada hal yang ingin didiskusikan silahkan disampaikan di WA group ataupun sesi diskusi. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.